Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawidu amri rumil sinere ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawidu amri, para jemaah yang hadir di rumil sinere, ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Ibu-ibu sehat? Ini pada saum. Taib Sohibul Bait yang kami hormati dan para jamaah yang semoga Allah curahkan anugerahnya. Kalau sudah siap kita mulai saja ya. Kalau kuda supaya tidak kabur diapain? Diikat. Kalau mobil supaya tidak hilang, masukin garasi atau dikunci ya. Oke. Ayo adek, mau turun? Ayo sini. Alarm mulai bu. Ketiga, kalau gadis supaya tidak hilang, dihitbahkan atau dinikahkan, ya kan? Keempat, kalau ilmu supaya tidak hilang, dicatat dan diamalkan. Sudah siap? Taib. Kang Rasid insya Allah pada siang hari ini biasanya kalau jam 1 siang tuh suka ngantuk ya. Namun pahalanya tinggi, pahalanya besar ya. Temanya adalah Islam 101. Islam 101. Islam 101. Ada noise nih kayaknya nih. Baik. Indonesia ini sedang menghadapi berbagai penyakit, Ibu. Salah satu penyakit yang sangat memberikan efek kemunduran itu ada 3. Pertama, penyakit kudis ya. Yang kedua, penyakit kurap. Yang ketiga, penyakit kutil ya. Itu semua diakibatkan kuman. Kang, apa itu kudis? Kudis itu kurang disiplin. Kurang disiplin. Hampir semua di segala lini itu kudis. Coba mari kita lihat, hampir semua amal ibadah itu berefek kepada kedisiplinan. Salat itu disiplin waktu, ya kan? Kemudian syahadat itu disiplin keyakinan. Masa zuhur salat zuhur nanti asar ke gereja, tidak disiplin kalau Allah mah satu atau Allah gitu kan. Tidak disiplin keyakinannya. Sekarang ke masjid, minggu depan ikut Shinto di Jepang. Aduh, saya gimana ini? Tidak disiplin keyakinan. Ketiga, Ramadan. Ramadan itu disiplin makan dan minum. Ramadan. Betul itu minuman itu halal, makanan itu halal, tapi jangan diambil kalau belum waktunya. Disiplin. Nah, kalau itu terbiasa selama 30 hari, maka dia akan orang menjadi disiplin. Kalau menjalankan semua syariat ibadah Allah secara tertib dan ilmu. Kedua, penyakit orang Indonesia itu kurap. Kurap itu adalah kurang rapih. Kurang rapih itu manajemennya hancur, tata kelolanya tidak rapih,
Coba lihat rumah sakit Islam. Jadi rumah sakit Islam yang sakit gitu terbalik. Kedua, lihat madrasah pendidikan Islam. Hampir sampai di daerah-daerah itu mereka itu la yamutu wa la yahya. Banyak sekali karena tidak bagusnya manajemen. La yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena tidak ada biaya. Gitu. Ya, tidak manajemen ada administrasinya. Kurap, kudis, kurap, ketiga kutil. Kurang teliti. Coba lihat sekarang mah Indonesia itu mudah takjub, gampang kaget. Itu orang Indonesia. Indonesia ini ada aliran baru, ada pengikutnya. Ada nabi baru, ada pengikutnya. Itu. Maka Indonesia itu market terbesar dunia. Jualan keyakinan laku, jualan baju laku, jualan aliran sesat laku. Ada itu. Kutil, tidak teliti. Apakah benar Islamnya ini? Apakah benar syahadatnya ini? Ada pengikutnya, jadi follower, pengikut. Dari sana mah enak makannya, ikut. Di sana mah banyak orang borju, ikut. Aduh, kutil. Jualan aliran sesat laku, jualan nabi baru laku. Subhanallah, kutil. Itu semua akibat kuman, kurang iman. Coba kalau beriman yang baik lah tuh. Ya, kurang beriman. Nah, di sini izin Kang Rashid mau membedakan antara ilmu dan iman. Itu erat sekali. Kalau ilmu bikin kita mudah ke tempat tujuan. Kenapa ini, Kang? Kalau ilmu, wah jelas nih. Supaya tidak ngantuk nih, Kang. Kalau ilmu itu memudahkan kita ke tempat tujuan. Kalau iman mengarahkan tujuan. Tuh. Ilmu saja nggak cukup. Pinter saja nggak cukup. Cerdas saja nggak cukup. Master Business Administration juga nggak cukup. Dia harus benar iman. Karena dia betul dengan ilmu cepat ke tempat tujuan. Namun kalau dengan iman mengarahkan tujuan. Ibu punya mobil, bisa kemana saja. Mobil kan hasil ilmu pengetahuan, pesawat hasil ilmu pengetahuan. Kalau tidak punya tujuan, kemana saja jalan itu. Tapi kalau punya tujuan, saya mau pakai pesawat Boeing 737, mau kemana? Mau ke Jeddah, langsung jodohnya. Mau umroh. Ilmu dan iman bagikan logam uang, dua mata belah uang yang tidak bisa dipisahkan. Kedua, ilmu itu hiasan lahir. Profesor, doktor, Kang Udin, MSc, MBA, wah banyak itu. Hiasan lahir kalau ilmu. Tapi kalau iman itu hiasan batin. Subhanallah, begitu ikhlas ibadahnya dia, hiasan batin. Subhanallah, dia ibadahnya tekun, hiasan batin. Dan tidak nampak tuh. Ada orang yang haji 12 kali, kasih nama ke kami Haji H12 Asep. Kang, itu H12 itu apa sih, Kang? Ini rumus kimia. Bukan, Kang, saya sudah 12 kali haji. Subhanallah. Dah haji mah hiasan batin, bukan hiasan lahir. Ya. Kemudian kalau ilmu seperti air bah. Seperti air danau, ilmu itu. Kalau iman seperti air samudra. Air danau kalau kita lempar batu besar, keruh. Tapi kalau air samudra, lempar sebesar pesawat pun gak akan keruh itu samudra. Kadang ilmu itu bisa berubah karena ada perubahan zaman. Maka ilmu saja nggak cukup, dia bikin keruh pemiliknya. Lihat yang korupsi S2, S3 tidak mengarahkan hidupnya, bahkan bikin keruh dia. Bagaimana korupsi, bagaimana keluar dari finansial, bagaimana supaya tidak tercatat. Kecerdasannya membuat dia keruh batinnya. Maka seperti air danau, lempar batu keruh, lempar masalah keruh, rumah tangga hancur keruh, ekonomi hancur keruh. Ilmu tuh. Jadi nggak cukup cerdas saja.
Dia harus ada benar iman. Nah, kalau iman seperti samudra. Sok, di samudra tenang saja. Biru gitu. Mau barang apa pun di dalam tetap benang, tetap tenang. Maka iman itu bisa menenangkan pemiliknya. Kalau ilmu bikin gundah pemiliknya. Maka dia harus gabung antara ilmu dan iman. Taib. Kalau seperti itu, maka dibedakan. Guru-guru kami menyampaikan, kalau orang yang beriman itu seperti buah manggis, Bu. Luarnya hitam tapi putih dalamnya. Tenang. Kadang para wali itu tidak bisa didefinisikan. Kadang kucel di pinggiran jalan, kadang bajunya compang-camping, hitam tapi putih dalamnya. Maka orang-orang yang punya ilmu, yang punya iman, dia tidak mau pamer di luar. Kadang di gunung menyendiri, kadang di pojok rumah dia zikir terus, tidak ikut sosialita, tidak update status, update-nya hatinya ke Allah. Ya. Itu buah manggis, hitam luarnya tapi putih dalamnya. Itu orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, seperti buah kedongdong. Ibu tahu buah kedongdong? Oh, musim sekarang manisan ya, buka puasa. Kedongdong itu luarnya licin. Wah, menakjubkan itu. Licin, menakjubkan, kadang terpana dengan bungkus casingnya itu. Tapi kusut dalamnya. Kusut. Biji kedongdong kusut kan ya? Kalau komiks tidak bisa mengobatin batuk, biji kedongdong bisa ngobatin batuk itu. Itu ilustrasi yang sangat bisa masuk akal. Orang yang beriman seperti buah manggis, luarnya hitam tapi putih dalamnya. Orang yang tidak beriman, tidak yakin dengan puasa, tidak yakin dengan sholat, itu seperti buah kedongdong, luarnya licin tapi kusut dalamnya. Negeri ini perlu orang yang buah manggis. Buah manggis. Imam Al-Ghazali lebih detail menerangkan sifat iman. Beliau memberikan contoh kepada kita, orang yang beriman itu dia ngasih metafor, ngasih gambaran seperti cermin, Pak. Orang beriman itu. Ibu tahu cermin ya? Dia punya sifat 6 cermin itu. Kata Imam Ghazali, al-iman kal mir'ah. Iman itu seperti cermin. Pertama, iman itu dia santun, Bu. Santun. Dia santun menyampaikan kekurangan kita. Sok ibu cermin, mah agak menor sebelah kanan mah. Mah itu rambut kok keriting kiri mah. Cermin jujur dia. Tapi dia santun. Akibat katakan maaf, ibu pakai make up 2 cm, kan tidak pantas, itu cermin pecah langsung. Enggak. Cermin tetap santun. Bu, yang kanan agak tebal, yang kiri tipis, kurang pantas, Bu. Jujur cermin. Dia menyampaikan kekurangan kita. Itu orang beriman tuh. Kalau punya saudara sedang gundah dideketin, ada apa mah? Kau kelihatan mukanya carut marut seperti roromehen. Kenapa mah? Dia santun menyampaikan kekurangannya, tidak kasar. Bid'ah, haram, keluar. Kasar. Santun atuh menyampaikan kekurangan saudaranya itu. Kayak cermin. Cermin lihat itu. Bu, kiri kurang rapih, Bu. Rambut berantakan, Bu. Jujur, santun dia menyampaikannya. Jangan bikin sakit saudara kita atuh. Tenang menyampaikan itu dengan kesantunan. Itu orang beriman. Kedua, sifat cermin itu sabar. Setelah santun, sabar. Coba ibu bercermin berjam-jam, udah tidak ngambek cermin mah. Sabar. Berteman dengan orang beriman sabar. Mau dicaci, mau dimaki, sabar mah, sabar. Kembalinya ke atas. Orang beriman mah gitu. Kayak cermin. Mau jam-jam, ibu kalau dandan itu kan bisa habis 1,5 hari kan? Aduh, itu menornya minta ampun. Dia sabar, silahkan mau dipakai 2 jam, dipakai 3 jam, dipakai 5 jam, mah enggak. Cermin. Itu sifat orang beriman, ya. Ketiga, sifat cermin itu kata Imam Al-Ghazali, dia setia setiap saat. Setia setiap saat cermin itu.
mau dipakai kapan saja siap. Habis wudu mau sholat buka cermin. Set. Oke, mau masuk keluar mobil, mau belanja ke Lotemat buka cermin. Waduh, habis rapi gitu. Kemudian habis sholat tarawih acak-acakan mau ke mobil buka lagi cermin. Dia setiap saat. Maka teman orang beriman tidak akan jauh. Maka carilah sahabat orang yang beriman. Sahabat orang yang tidak beriman mah dia berteman akibat senangnya saja. Oh, ada ulang tahun kumpul, ada traktir kumpul. Ketika dia susah mah dah bye-bye. Tuh. Orang yang beriman setia setiap saat. Nomor 3. Keempat, sifat orang yang beriman kata Imam Al-Ghazali ya, itu tidak pernah pilih kasih. Tidak pernah pilih kasih yang cermin di dinding nempel. Mau bupati tetap begitu cermin mah. Mau yang bercermin itu camat tetap begitu. Mau yang bercermin itu orang Rumil Cinere tetap sebegitu. Tidak pilih kasih. Enggak, ada bau ini mah, gak usah cermin di sini. Tidak bisa. Dia tetap tidak pilih kasih orang beriman mah. Iya. Mau ngaji di gubuk mangga, mau ngaji di musola mangga, mau ngaji di hotel mangga, mau ngaji di pesawat silahkan. Kapan saja yang beriman mah. Mau ngaji panas tetap ngaji, dan tujuannya Allah. Mau ada AC ngaji, mau ada makanan ngaji, tidak ada makanan ngaji. Cermin ini tidak pilih kasih. Ini mah untuk cermin para menteri. Ini mah cermin para bupati. Nggak ada, tetap aja cermin begitu. Tidak pilih kasih. Kemudian nomor 5, sifat cermin bagi orang yang beriman itu kata Imam Al-Ghazali bisa nyimpan rahasia. Bisa nyimpan rahasia cermin. Saya bercermin di rumah Rumil nih. Kang, tadi ada yang cermin di sini, namanya si A. Itu dia padahal dia kotor dia itu. Nggak laporan cermin siapa yang sebelumnya bercermin. Dia nyimpan rahasia cermin itu. Katakan sebelumnya yang bercermin di sini Pak Bupati, sebelumnya yang cermin di sini Pak Gubernur. Nggak ada laporan. Dia bisa menyimpan rahasia orang beriman itu. Sudah tahu rumah tangga ini sedang bermasalah, keep, tahan, jangan digosipkan atuh. Bawa secara hati ke hati. Maka orang yang beriman itu bisa menjaga aibnya saudaranya sendiri. Bukan dibuka-buka. Itulah sifat orang yang beriman. Terakhir, sifat orang yang beriman itu jujur. Jujur. Ya. Bukan jujur kacang hijau ya, jujur. Ketika kalau yang tidak jujur tuh fotogenik, tidak jujur tuh. Tidak jujur tuh fotogenik itu. Kalau cermin mah jujur, menyampaikan kekurangan kita, menyampaikan segala kelebihan kita, disampaikan oleh beriman mah. Ya, jujur. Nah, oleh karena itu Allah menyampaikan dalam satu firman-Nya. Dipanggillah orang yang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kafah. Dipanggil. Kalau sudah sifat kayak cermin, sudah sifat kayak buah manggis, kemudian sudah tahu bahwa iman itu sangat menentukan kehidupan, maka Allah memanggilnya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang seperti cermin, wahai orang yang seperti buah manggis, masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara total, secara kafah. Maka sering kita kenal Islam kafah. Pertanyaannya, apa Kang Islam kafah itu? Nah, itu yang disebut dengan Islam 101. Jadi semua agama, semua orang yang beragama Islam harus memiliki ini. Kalau dia tidak punya ini, basic kehidupan, maka nanti di kehidupannya akan rancu. Islam yang kafah, Islam yang sempurna itu di dalamnya ada 3 faktor. 3 faktor ya. 1, 3 faktor itu nanti ibu-ibu boleh bertanya jawab ya. Saya senang kalau tanya jawab. Sehingga tahu apa jadi kegundahan ibu itu, atau ada pemahaman yang lebih rinci, maka sampaikan nanti. Kita gantian. 1, ada faktor Islam. Kedua, ada faktor iman. Ketiga, ada faktor ihsan.
peristiwa ini terjadi di Madinatul Munawwarah. Sewaktu Rasul mengadakan halaqah bersama sahabatnya seperti ini. Mengadakan halaqah, setengah permainan, setengah halaqah dalam kajian, datanglah sekonyong-konyong dari belakang pemuda yang sangat ganteng sekali. Pemuda pakai baju putih, rambutnya hitam pekat, dan wajahnya bercahaya. Datang dari belakang. Kalau kita mah kalau lambat datang duduk di belakang kan, gitu. Kalau yang paling depan adalah yang paling awal. Nah, pemuda itu sudah ganteng, baju putih, mukanya bercahaya, rambutnya hitam sangat. Dari belakang langsung ke depan, ke sini. Beliau duduk membelakangi para sahabat. Kemudian dia duduk di antara dua sujud. Tahu ibu duduk di antara dua sujud? Jadi lutut diangkat dua-duanya. Nah, lutut beliau dengan lutut Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketemu dua lutut itu. Jadi gini, berhadapan. Ya. Nah, ketika berhadapan begitu, sahabat itu bertanya, pemuda itu ganteng itu. Nah, maka orang yang ketemu dua lutut itu disebut dengan 101. Saling berhadapan. Kalau di kampus materi ada 101, itu dosen antara mahasiswa harus ketemu. Karena ini tidak bisa diwakilkan, dia harus dengar. Karena ini basic, tidak boleh dimiliki orang, harus dimiliki oleh orang itu. Maka kami punya tema di Musafir Center, Islam 101. Yang kedua temanya Allah First. Yang ketiga From Nothing to Everything. Yang keempat Baiti Jannati. Yang kelima itu adalah The Unlimited Power of Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu ada the power of night, kekuatan malam. Kita suka ada qiyamul di Pondok Indah. Nanti weekend, mangga ibu kamu gabung di Pondok Indah, itu ada the power of night. Itu kajian musafir yang sekarang akan dibuka di Rumil ini. Insya Allah, semoga biiznillah dimudahkan. Islam 101. Maksudnya mau menggali hasil pertemuan pemuda ganteng tadi bersama Rasulullah. Ketika lutut ketemu, dia menyampaikan, Muhammad, apa itu Islam? Kita dialog itu. Rasul menjawab, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasuma ramadhana wa hijjul bait. 5. Taib. Muhammad, apa itu iman? Kata pemuda tadi itu. Rasul menjawab, iman itu antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wal qadar syarrihi wa khairihi. 6. Sudah selesai. Ketiga, Muhammad, jelaskan apa itu ihsan. Disampaikan oleh Rasulullah di situ. Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Itu ihsan. Terjemahannya adalah ketika engkau sholat seolah-olah engkau memandang Allah. Aktif tuh. Allahu Akbar. Allah sedang memandang kita, sedang ngaji di Rumil nih. Allah melihat kita. Kalau belum sampai ke level memandang Allah, kedua, seolah-olah engkau dilihat Allah. Pasif. Allah, nak, tenang nak, Allah melihat kita nak. Pah, tenang pah, Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Jadi, maaf sekali ibu-ibu, istilah Islam, istilah iman, istilah ihsan itu dari malaikat Jibril, bukan dari Rasulullah. Ya, ketahuan ada ibunya. Pemuda tadi setelah selesai pulang begitu. Sahabat kaget, itu siapa pemuda? Nah, pemuda itu seolah-olah tidak datang dari jauh, tidak ada keringat, bersih rapi. Ada satu pemuda, sahabat keluar pergi menyusul, sudah tidak ada. Terus nanya ke temannya, itu teman kamu? Bukan. Itu teman kamu? Bukan. Gak ada yang tahu sekitarnya itu. Kan orang yang majelis di Rumil Cinere kan tahu, oh ini ibu dari Depok, oh ini ibu dari Cinere, kan tahu tuh. Pas ada tamu baru dan nggak tahu itu dari mana ya, bertanya-tanya. Akhirnya sahabat tidak bisa dapat jawaban dan bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa itu pemuda? Rasul menjawab, itu adalah malaikat Jibril, mau mengajari kita tentang Islam 101. Oke, itu tentang
definisinya. Namun kalau boleh kita singkat, terjemahan Indonesianya cuma 3. Islam itu ibadahnya tekun. Ya. Iman itu akidahnya kuat atau komitmennya kuat atau keyakinannya kuat. Itu iman. Kemudian ihsan itu akhlaknya bagus. Itu ihsan. Kami ulangi. Islam itu ibadahnya tekun, salatnya tekun, tahajudnya tekun, duhanya tekun, kemudian tarawihnya tekun, rawatibnya tekun, bahkan awabinnya tekun, bahkan salat witirnya tekun. Tekun ya. Kalau ibadahnya tekun, maka akan berefek imannya kuat, keyakinannya kuat. Kalau sudah antara iman plus Islam, maka sama dengan ihsan, akhlaknya bagus. Jadi berefek ibadahnya itu. Ada contoh nih di kampung Bu. Kang, dia itu rajin tahajudnya, rajin tarawehnya. Bahkan kalau di Jawa Timur 23 rakaat 7 menit, ya kencang sekali itu ya. Itu mesinnya pakai Energizer kayaknya, baterainya. Aduh. Nah di kami mah 23 rakaat itu bisa sampai 1,5 jam. Masya Allah, berarti dia tumak ninah, tenang sekali. Tapi di siang hari kok dia bohong, kok dia fitnah orang, kok dia munafik. Oh, dia sudah Islam tapi belum ihsan. Oke. Tapi Kang, saya punya teman di kota, di Jakarta sana lah gitu. Dia rajin silaturahmina, bahkan itu sosialita tuh rajin sekali. Dia ngirim di WhatsApp, bahkan menyapa di pet, bahkan tidak cukup dia menyapa pakai telepon, bahkan tidak cukup dia pakai update status di Facebook untuk menyapa saudara-saudaranya, bahkan sering neraktir, yuk kita bukber bersama kami. Tapi dia tidak sholat. Dia sudah ihsan tapi belum Islam. Kok roaming begini ya hidup tuh? Roaming. Biasanya orang yang sholat harus berefek rajin atuh. Orang yang umrah harus berefek dermawan. Kok tidak berefek nih? Sholat iya, fitnah iya. Aduh, kok bingungnya hidup tuh ya. Roaming seperti handphone roaming. Lagi ngobrol nih, naik ke puncak, sinyal hilang. Udah kesel tuh. Kok putus nih sinyal? Nah, maka orang yang roaming kesel. Contoh lah, di sini ngobrol apa, di sana ngobrol apa, di sini Sunda, di situ Betawi, nggak nyambung tuh, roaming tuh. Contoh yang roaming nih. Padahal si suaminya itu baik sekali, itu bagus sekali mah, itu baju kalau mama pakai. Apa mah? Papa nyindir ya? Memang aku ini gendut. Aduh, padahal suruh beli baju kok disindir. Roaming hatinya. Kemudian, mah, itu makanan enak ya mah, itu kalau beli untuk buat buka puasa. Kan sudah mama beli di rumah, emang gak hargain saya belanja? Sindir lagi. Sensitif. Itu teh roaming. Kalau hidup seperti itu bertahun-tahun udah capek tuh. Capek. Roaming tuh capek. Bapak dan istri roaming, ibu dan anak roaming. Ya Allah, berantakan nanti itu rumah. Nah maka Islam 101 itu harus diikat. Itu yang 3 tadi, Islam iya, iman iya, ihsan iya. Ibadahnya tekun, imannya kuat, akhlaknya bagus. Jadi yang roaming itu tidak hanya handphone, kehidupan pun roaming. Ya, oke. Lantas Kang, bagaimana cara menjaganya atuh? Kita kan sudah Ramadan nih, gak cepat ya Bu ya, sudah tanggal 12 kan. Itu Ramadan gak bisa lama di dunia itu, dia lari cepet. Biasanya tamu agung itu tidak mau lama di dunia, pengen lari cepet itu selesai. Nah cara menjaganya, Kang bagaimana ya supaya Islam anakku itu hebat, iman suamiku itu kuat, akhlaknya rumah tanggaku itu bagus, tidak lentur, tidak luntur. Diterpa angin Jakarta, diterpa angin hedonisme, diterpa angin mudik. Aduh, ini punten Bu, punten sekali. Jauh sebelum Ramadan, saya pernah diundang oleh Iwan Fals di Depok, di Cimanggis, gitu ya, ada Mbak Yosi. Itu jauh sebelum Ramadan orang sudah upgrade barang. Maka di Musafir ada tema upgrade your soul with Ramadan. Nah sekarang sering mengupgrade barang, upgrade casing handphone,
upgrade mobil yang dulunya bemo jadi Mercy, kemudian upgrade rumah yang kucel dicat, upgrade baju yang dulunya pakai mukena sekarang menjadi busana muslim. Wah, di upgrade, tapi nggak upgrade casing, tapi tidak mengupgrade dalamnya, kan sayang atuh. Nah, kalau upgrade casing sama aja dengan buah kedongdong, rapih luarnya tapi dalamnya kusut. Kalau mau upgrade dua-duanya, lahir di upgrade, batin di upgrade, di up gitu. Nah punten, sekarang punten, waktu itu ada ibu-ibu nyuguhin ke suami kopi, ternyata jatuh ke tangannya sampai melepuh itu kulitnya si ibu. Kata papahnya, mah tenang mah, mah tenang, nanti papa ajak mama ke RH salon, gampil, kulit mah bisa diobatin. Yang tadinya Ramijud, nah Ramijud tuh ya, aduh Gusti Agung bahasa nih, rooming kan bu tuh Ramijud tuh, apa Ramijud lah, acak-acakan gitu, belang lah kulit itu. Pergi ke RH 6 jam, dioles, bersih itu, sampai semut lewat jatuh itu semut. Saking licinnya, si papa megang tangan mau ditarik, ayo mah, copot saking licinnya itu. Aduh, kemudian si ibu sedang sering masak di dapur, kadang pisau kena kulit, kena kuku, acak-acakan kukunya, Ramijud lagi kukunya. Kata mamahnya, kata papa, tenang mah, nanti mama aku ajak ke Natasha salon. Ya, ke Natasha, mudah mah kuku mah mudah diobatin, di manikur, di pedikur, tapi seringnya tekukur. Itu RH salon, Natasha salon itu mah outer beauty. Outer beauty itu kedongdong, licin gitu. Tapi yang dalamnya nggak ada upgrade. Lantas Kang bagaimana atau mengupgrade dalamnya, kemana perginya? Nggak ada jualan di mall mah. Bersih hati, kemana larinya tuh? Ke Rumil di Cinerek. Nih, ini obatnya, obat batin itu. Maka kalau outer beauty mah capek, mahal lagi harganya. Wah mahal outer beauty teh. Bahkan ada seorang gubernur beli make up saja, pergi ke Singapura, nugasin ajudannya tiket pesawat pergi ke Singapura beli bedak, bawa lagi ke sini. Nyiksa diri. Masa beli bedak ke Singapura? Di sana juga banyak. Ada gubernur tuh, ada. Mudah-mudahan dijauhkan dari kita semua ya. Oke, yang kita perlukan tidak hanya upgrade luar, tapi upgrade dalam. Nah, kalau upgrade dalam disebut inner beauty. Coba ibu punya syukur di hati, dah enak atuh. Lihat wajah ibu kita, sabar membesarkan anak tuh. Lihat mukanya, itu wajah mama ya, bersih sekali. Wajah orang sabar beda dengan wajah orang yang tidak syukur. Beda nggak? Beda. Sebut aja ibu ada takabur di hati, sombong. Entah sombong oleh apa saja. Kadang orang sombong itu karena merasa memiliki. Karena merasa punya mobil, wah. Karena merasa cantik, ke atas. Karena merasa punya ilmu, naik tuh. Nah biasanya orang yang sombong beda perilakunya. Salamannya pun tidak hangat, rangkulannya rangkulan formalitas, senyumnya senyuman terpaksa, pandangannya pandangan sinis. Sombong tuh. Coba kalau di hati ada tawadu, aduh, mangga lebet, aduh pakai jempol mangga lebet. Tapi kalau yang takabur, tuh masuk sana tuh, beda bu, beda sekali. Maka betul outer beauty silahkan untuk suami, tapi inner beauty untuk atas. Nah, salah satu cara inner beauty jagain atuh. Nah, maka di sini Allah menyampaikan dalam surat Ibrahim ya, ayat 25. Ibrahim ayat 25. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca, Ibu? Ada yang bisa bantu? Surat Ibrahim ayat 25. Itu surat adalah bagaimana cara menjaga Islam, bagaimana cara menjaga iman, bagaimana cara menjaga apa? Ihsan. Ya, sambil dibuka. Ini punten. Rasulullah beliau menyampaikan begini kepada kita. Likulli syai'in saqalah. Setiap segala sesuatu ada pembersihnya. Ada pembersihnya. Kalau baju kotor, lempar ke laundry. Mobil kotor, pergi ke car wash. Rambut kotor, pergi ke salon. Ya, rumah kotor, dicat. Kalau hati kotor, Allah menjawab cara ngebersihin hati kotor,
cukup dengan ucapan la ilaha illallah. Gerus tuh kotoran hati itu. Sebelum masuk ke tema itu, kita kupas tafsir dari surat Ibrahim ayat 25. Sudah siap? Ada yang baca boleh? Ya, silakan Bu. Mikrofonnya mangga di belakang Bu, punten. Oh, cukup lantang, mangga Ibu. Pakai Arabnya supaya berkah. Gak apa-apa Ibu, pendek kok, pendek. Tidak pakai tol dia. Surat Ibrahim ayat 25. Ya, betul. Tu'ti ukulaha. Shadaqallahul adzim. Terjemahnya Bu. Artinya, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ya. Di situ surat Ibrahim ayat 25 Allah ingin menyampaikan bagaimana cara merawat Islam suami kita, Islam anak kita, Islam istri kita, bagaimana merawat iman ihsan suami kita, iman ihsan anak kita dan istri kita. Allah kasih cara di surat itu, surat Ibrahim ayat 25. Dia memberikan gambaran seperti merawat pohon. Tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya pada saatnya. Ada musim jagung, ada musim duku, ada musim manggis, ada musim durian, ada musim mudik, ya, ada musim mudik. Itu buat apa? Linnasi la'allahum yatadakkarun. Dalikal amsal linnasi la'allahum yatadakkarun. Itu contoh itu buat manusia berpikir, berzikir. Kalau kita ambil cara merawat pohon, ibu punya pohon di depan rumah, sebut saja pohon bonsai. Itu kan dirawat betul, sudah mahal, dirawat lagi. Nah, cara merawat pohon sama dengan cara merawat iman. Ahli tafsir sebut saja Ibnu Katsir menyampaikan cara merawat iman, Islam dan ihsan ada 4 cara. Tafsir dari surat Ibrahim ayat 25 itu. Pertama, supaya akhlaknya tetap bagus, imannya tetap kuat, Islamnya tetap tekun. Satu, cara merawatnya itu disirami. Disirami. Pohon kalau jarang disirami malah layu atuh. Ya kan? Disiramin atuh, jangan bosan disiramin. Nah, caranya dengan apa Kang disiraminnya? Dengan cara menuntut ilmu, taklim. Nah, mengaji taklim di Rumil ini menyeram iman. Subhanallah, di Rumil setiap hari. Masya Allah Ibu, terima kasih ini Rumil bisa jadi majelis taklim yang kokoh. Ini adalah bagaimana membersihkan iman tuh ke sini. Jangan ke Senayan City, jangan. Itu ngotorin iman itu. Atau kosong Selise, Prancis, belanja Louis Vuitton. Capek. Capek. Kesini nih, ngebenahin batin di sini, ya. Taib, setelah disiramin dengan ilmu, maka Allah menyampaikan lewat Rasulnya. Rasulullah SAW menyampaikan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, genggam itu ilmu. Siapa yang ingin bahagia akhirat, genggam juga ilmu. Dan siapa ingin bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu, semua dengan ilmu. Ibu puasa tanpa dengan ilmu, nol. Salat, ngaji tanpa dengan ilmu, nothing. Nothing. Cep, salat tarawih ngapain di sini? Ikut mama aja. Caranya gimana niatnya? Nggak tahu. Jadi dia follower saja, follower sejati. Nggak dapat apa-apa. Salat ada ilmunya, tarawih ada ilmunya, salat tasbih ada ilmunya. Jadi ilmu itu menentukan, Pak. Menentukan sekali. Maka siramin itu ilmu, iman, Islam dan ihsan dengan ilmu, taklim. 2, setelah disiramin baru dipupuk. Kalau padi mah diurea lah gitu. Dikasih pupuk itu. Nah, memupuk iman, Islam dan ihsan itu dengan amalan-amalan sunnah.
dipupuk dengan taklim, dipupuk dengan tahajud, dipupuk dengan taraweh, dipupuk dengan sholat duha, dipupuk dengan sholat rawatib. Pupuk itu vitamin, menyehatkan. Nih punten, ada ilustrasi yang indah sekali. Kita mau umroh pakai pesawat. Pesawat itu kan ada tiga penentunya. Pertama bodi pesawat, kedua sayap. Ya, sayap. Nah, bodi pesawat itu sholat, zakat, puasa, haji, itu bodi pesawat. Nah, sayapnya itu sholat sunnah, rawatib, tahajud gitu. Dia yang menerbangkan kewajiban kita kepada Allah. Kita kan tidak tahu Fatihah kita sudah fasih apa belum, ruku kita sudah bagus apa belum, tumak ninah kita sudah baik apa belum. Nah, itu kalau belum ditambalin dengan sholat sunnah, maka diterima itu wajib itu. Maka dipupuklah itu iman dengan amalan-amalan sunnah. Nggak cukup untuk sholat fardu zuhur pergi begitu aja. Mana sholat-sholat ba'diyahnya tuh, qobliyahnya mana? Itu tuh adalah pupuk. 3, disiram sudah, dipupuk sudah. Yang ketiga, digemburkan tanahnya. Digemburkan tanahnya. Sekarang sehebat apapun itu bibit unggul, kita sudah beli dari mana itu bibit unggul, tidak tumbuh kalau tanahnya tandus. Tandus. Maka gemburkan tanahnya. Kalau iman, gemburkan hatinya. Kan tempat tumbuhnya iman di hati, tempat tumbuhnya ilmu di akal. Maka gemburkan tanah imannya, yaitu hati, bikin dia bersih. Jangan kotor. Nah, kalau kotor itu tandus. Ya, tandus. Oke, caranya Kang bagaimana atuh ngebersihin yang supaya tidak tandus? Tanah kalau tandus, kalau bekas rawa-rawa, kalau bekas semen, gak bisa tumbuh itu. Contoh deh gini, Kang Rasid bawa bibit stroberi dari Ciwidey, Bandung, bawa ke Cinere, tanam di teras, tumbuh nggak? Nggak. Uang teras tuh tidak gembur. Kang Rasid bawa bibit ikan emas di Singaparna, ya daerahnya Abimaki juga di sana tuh Singaparna ya. Ngambil bibit emas dari sana, bawa kemari, simpan di toilet, nggak ada airnya, hidup apa mati? Mati. Mungkin pindah ke katel untuk buka puasa nanti. Sama sholat pun, umroh pun, puasa pun, tadarus Al-Quran pun, kalau hatinya kotor, tandus, nggak berefek. Kalau kata orang gaul mah tidak ngefek, nggak efek atuh, dah hatinya kotor. Jadi sholat mantul, teraweh mantul, haji mantul. Kok gitu-gitu aja nggak ada perubahan? Tandus tanahnya. Mari kita ketahui, Kang, yang bikin tandus hati itu apa saja? Nah, waspada nih. Kalau kita bikin tanah yang tandus, tahu yang bikin tandus tuh semen, yang bikin tandus tuh cuaca yang sangat gersang, tandus tuh. Nah, hati pun sama. Ketahuilah, kenalilah hati yang tandus itu seperti apa. Nah, mari kita belajar kepada guru-guru yang mengenal hati. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan, salah satu yang membuat hati tandus itu ada 40 jenis. Wah, banyak sekali itu, 40 jenis. Kalau penyakit muka mah terukur ya, komedo, hitam, keriput, berapa biji penyakit muka mah terukur. Tapi kalau penyakit hati numpuk 40 jenis tuh. Penyakit hati itu. Namun oleh Imam Al-Ghazali disimpulkan, khawatir capek ngapalinnya atau capek ngobatinnya. Kata Imam Al-Ghazali, dari 40 itu ada 4 yang menjadi sumber maksiat paling terbesar. Nah, ini bikin hati tandus nih. 1 adalah pertama sombong. Yang bikin hati tandus tuh, dosa pertama di muka bumi adalah dosa sombong. Ya, lihat iblis nolak sujud di depan Nabi Adam. Lihat Namrud, itu dosa pertama di dunia, sombong. Kalau kita punya sombong, bahaya, Bu. Sombong itu. Para ahli tasawuf mendefinisikan sombong itu kalau ada min hardalil umur, dari sebesar atom. Ibu tahu wijen kecil kan, yang hitam-hitam tuh. Ibu potong 6.000 potong. Sok. Yang dimaksud dengan min hardalil umur,
bahwa Allah tidak akan memasukkan orang itu ke dalam surga walaupun di dalamnya ada satu titik kesombongan. Hardal itu artinya wijen dipotong 6.000 titik. Berapa titik coba kecilnya? Nah, ambil satu dari 6.000 itu, simpan di hati. Allah tidak akan ridho orang itu masuk surga sebelum dicelupkan dulu ke neraka. Celupkan dulu, baru masuk. Itu sombong satu titik, apalagi kalau sombong penuh. Naudzubillah min dzalik. Satu titik saja ada kesombongan di batin, hancur. Kang, kan kalau dicelupkan mah nggak lama tuh. Kata siapa nggak lama? Satu hari akhirat sama dengan 500 tahun dunia. Kalau sudah dicelupkan, sudah jang, sudah ya Allah ampun, diangkatlah, masukin ke surga. Tapi maaf, sebelum masuk ke surga ada stempel bu di jidat, Juhannamin. Maksud Juhannamin itu ini orang pernah mampir ke lapas. Ada tulisan di sini nih. Kalau Dajjal tulisan kafir. Ibu nonton Dajjal di Trans TV. Saya mengungkap tentang jin jam 1 malam di Mozaik Ramadan di Trans TV. Dajjal itu ada tulisan di sini kafir. Kalau orang iman yang ada sombong dicelupkan ke neraka, diangkat, distempel tulisannya Juhannamin, Jahannam. Stempel itu. Stempel masuk surga. Cuman bu malu ya kalau lagi makan. Jang, itu apa di sini Jang? Kan air menerangkannya gimana tuh? Ibu saja sedang dijamu oleh gubernur. Lipstik agak ke bawah, dah malu atuh. Itu lipstik apalagi cap. Naudzubillahi min dzalik. Jangan ya Bu ya. Ya kalau ibu tidak mau Kang Rasid doakan saja. Kita semua jangan masuk ke wilayah Juhannamin. Nah itu takabur pertama tuh, bikin tandus hati. Yang kedua serakah. Yang kedua serakah. Baik. Yang ketiga khayal. Kalau dalam bahasa Arab tulul amal, panjang angan-angan. Khayal pakai ho. Kalau bahasa Indonesianya mah ka dan ha, khayal. Taib. Keempat hasud atau hasad. Hasud, iri, hati, dengki dan dendam tuh. Nah yang empat ini punten, supaya ibu ingat sekali. Oh itu penyakit MERS. Oh itu penyakit TBC. Kan singkatan tuh TBC. Oh itu penyakit SARS. Ingat kan virus SARS. Nah kami coba bikin singkatan. Dari 4 penyakit itu, singkatan penyakitnya penyakit tengil. Atau kata orang, ih tengil amat sih itu orang. Nah gitu kan. Kalau ada kalimat tengil kan identik tuh. Tengil itu singkatan. Tengil itu singkatan. T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Tengil, komplit tuh. Kalau makanan, komplit mah enak kan? Makanan komplit. Ini nasi, ini opor, ini rendang, enak. Kalau tidak komplit mah gak enak makanan mah. Tapi kalau dosa komplit mah bahaya tuh kan? Tengil, T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, ya, norak amat sih gitu kan. G-nya galak, I-nya iri, ya, sudah. L-nya licik, tengil, komplit tuh Bu ya. Naudzubillahi min dzalik Bu ya. Itu semua tengil bukan di kepala Bu, di sini di dada. Sifat iri di mana? Disimpan di sini. Licik di mana? Di sini. Takabur di sini. Maka hilangin tuh, itu yang bikin tandus iman itu. Maka kalau sholat nggak berefek, ngaji nggak berefek, haji nggak berefek, oh nggak tandus tanah hatinya. Waspada dengan tengil. Nanti ada cara ngebersihinnya. Ya. Saya coba kasih klorok nanti ya. Keempat, apa tadi? Takabur, serakah, hayal, hasud, iri hati dan dengki. Itu adalah penyakit tengil yang bikin hati tandus. Oke, tadi apa? Diseramin sudah pakai ilmu.
digemburkan sudah, dibersihkan hatinya, dipupuk sudah dengan amalan sunnah. Nah, kita kadang berhenti sampai situ. Jangan atuh, itu sudah disiramin Kang, alhamdulillah saya rajin ngaji. Kang sudah rajin istighfar, astagfirullahaladzim, bersih itu dosa hatinya. Terus saya juga sering amalan sunnah, tahajud, rawatib, duha, rajin. Itu tumbuh, buah itu ranum itu buah, kan dijaga terus. Namun maaf, kalau buah ranum bikin fitnah orang. Ada yang lewat di pinggir jalan, itu buah enak untuk buka puasa, dipetik gitu, pergi gitu. Itu gadis kok cantik amat ya, tapi nggak ada mamah dan ibunya, ambil gitu, kawin lari. Anak kita sudah dididik iman, sudah pakai hijab, sudah hebat tahajudnya, hilang, masuk ke aliran sesat. Ada yang hilang nih, ada saudara di Bogor, dia adalah bintang model iklan, sudah 3 tahun nggak balik-balik ke rumahnya nih, ikut satu aliran di kampus, aliran sesat. Itu tadi, kutil, kurang teliti. Jualan akidah laku di Indonesia mah, aliran sesat laku, ada pengikutnya. Ada pengikutnya saja itu. Nah, maka supaya tidak diambil orang, nomor 4 tambah. Setelah disiramin sudah, dipupuk sudah, digemburkan sudah, nomor 4 nih. Nomor 4 dipagerin. Pagerin atuh. Nanti ada babi nyeruduk gitu kan. Ada orang gila masuk gitu kan. Kasih pagar, kayak rumah dikasih pagar. Nah, Islam, iman, ihsan pun dia harus dikasih pagar. Apa Kang pagernya? Punya rasa takut di hati. Khaup, rasa takut. Khaupun. Maka ada khaup dan roja. Rasa takut di hati itu anugerah Allah. Mau buka jilbab di mall, keluar mall, nanti Allah lihat, gak jadi. Terus mau nanda tangan yang tidak haknya, karena ada pendapatan sekitar 3 miliar dari penjualan ini, tapi ini buat rakyat, tanda tangin, gak jadi nanda tangan, dah Allah lihat. Ada rasa takut. Coba yang tidak punya rasa takut mah hancur hidupnya. Ibu, rasa takut itu anugerah. Anugerah. Contoh, salah satu anugerah rasa takut nih. Anak kita akan ujian besok kuliah, katakan mau UN. Si ibu yang punya rasa takut kepada anak-anak keluarganya, dia khawatir, anak saya ujian belajar nggak ya? Kok tadi masih tidur terus? Akhirnya kan efek karena ada rasa takut tidak lulus, dia bangun waspada. Nah, bangun nak, besok kan ujian, udah belajar belum? Belum. Habis nggak paham mah, sini sama mama, belajar sama mama. Itu dia punya rasa takut, khawatir tidak lulus. Nah, khawatir itu rasa takut, namun waspada beda. Rasa takut efeknya waspada. Coba kalau tidak punya rasa takut, hancur itu orang. Contoh nih, si papa keluar, pah doakan mama mau jemput rezeki. Nah, kalau bapak sudah keluar pintu itu misteri. Kalau keluarnya ketahuan, tapi pulangnya nggak tahu kapan tuh pulangnya gitu kan. Nah, maka punten harus punya rasa takut. Nah, rasa takut itu adalah untuk memagari iman. Kalau tidak nyiramin, waduh, taki imannya layu gitu. Nah, 4 itu. Maka punten kalau boleh disimpulkan, jadi untuk menjaga iman, menjaga Islam, menjaga ihsan, itu pakai 4 cara. Disiramin dengan ilmu, dipupuk dengan amalan-amalan sunnah, digemburkan tanahnya dengan membersihkan hati, kemudian setelah digemburkan, dipageri. Masukkan rasa takut di anak, rasa takut di suami, rasa takut di istri. Pak, Allah kan lihat kita, Pak. Nah, Allah kan memperhatikan kita. Maka dia waspada. Efek. Waspada itu bagus, Pak, jadi fresh. Contoh rasa takut nih, rasa takut. Ada seorang nelayan Jepang pergi melaut ke lautan untuk mengambil ikan tuna. Bawalah, disimpanlah di tongkang gede itu. Namun setiap kali menjual di pelabuhan, itu ikan tidak fresh. Apa ya? Jadi ikan tidak fresh, harganya jatuh. Tidak bagus harganya. Itu orang Jepang mikir, gimana ya supaya saya dapat ikan dijual di pelabuhan masih fresh. Mikir, karena kalau ikan tidak fresh, murah dijualnya, Bu. Akhirnya dia mikir, oke, saya dapat ikan, saya simpan hiu, anak hiu kecil di situ. Kan ikan hiu makan ikan tuh. Jadi dia simpan ikan hiu di tongkangnya, supaya itu ikan ketakutan.
Jadi kalau ada ikan hiu, si ikan kan tidak tidur. Dia waspada terus, takut dimakan kan. Terus sampai ke pelabuhan. Ketika di pelabuhan, ikan hiu dilepasin, ikan masih fresh, laku jualannya. Karena tinggi, masih fresh. Nah, iman itu, Islam itu akan layu kalau tidak punya rasa takut. Takut atau ke Allah, takut tidak bisa sholat, takut tidak bisa ngaji. Bikin fresh tuh. Belajar terus, sholat terus, itu. Rasa takut tuh. Maka maaf, ada orang Jepang meneliti nih Bu, maaf. Orang Jepang itu meneliti selama 2 tahun ke seluruh dunia. Dia datang ke rumah sakit, dia datang ke psikolog dunia, dia datang ke tempat-tempat suci, mau meneliti 4 penyakit tadi: sombong, serakah, hayal, hasud. Dia periksa, ternyata itu 4 penyakit hati itu bukan penyakit orang Cinere saja ternyata. Dia penyakit dunia, kata beliau. Ini penyakit dunia. Kalau 4 penyakit ini hinggap di seseorang, maka orang itu akan jatuh. Sok saja RI 1 sombong, hancur tuh. Bapak sombong, hancur tuh. CEO perusahaan sombong, hancur tuh perusahaannya. Semua yang terhinggapi 4 penyakit ini, dia akan hancur hidupnya. Nah, kata beliau didefinisikan secara detail, penyakit sombong atau takabur itu lebih dominan di Amerika katanya, di benua Amerika. Yang kedua, sifat serakah itu kata orang Jepang lebih dominan di benua Eropa. Contoh atuh, cengkeh bawa ke Belanda, kemudian lada bawa ke Prancis. Maka para penjajah itu Itali, Prancis, Belanda kan orang Eropa, serakah itu. Dia evakuasi, embargo ekonomi terus kemana-mana. Kalau sombong kata orang Jepang itu lebih dominan di benua Amerika. Punten. Entah dia tamatan belajar Amerika, entah dia tugas dinas di Amerika, entah dia bisnis di sana. Ada anak kecil angkat kaki, maaf Bu, angkat kaki. Ketika duduk di depannya ada ayahnya, di sampingnya ada ibunya. Angkat kaki, bahkan ke ayahnya nyebut nama, bukan nyebut Pak, namanya panggil. Kata dia ini lifestyle di Amerika. Sombong ini. Kita dibawa lifestyle Amerika, dibawa ke Jakarta, hancur. Tidak cukup bajunya dipakai, baju Amerikanya. Kalau enggak cukup otomotifnya dipakai. Cadillac, GMC, Hammer gede-gede itu. Maka akan beda turun dari Hammer dan turun dari bemo, beda cara turunnya. Kalau nggak jaga ini udah sombong itu. Kedua, serakah, itu benua Eropa. Yang ketiga, hayal, kata orang Jepang, itu adanya di benua Afrika, sedikit Timur Tengah. Karena belum maju kan, jadi hayal terus. Terakhir, punten, penyakit hasud, iri hati, dengki, dan dendam, itu adanya di benua Asia, ternyata. Subhanallah, termasuk di Cinere, katanya Bu. Iya, Allahu Akbar. Jadi, Kang, da Cinere mah bukan Asia. Lalu benua apa Cinere? Benua Depok, dan tidak mungkin itu ada di dalam Jakarta. Itu orang Jepang meneliti itu. Itu memang rata dominan hasud, iri hati, dengki, dan dendam di Asia. Samping baru ganti mobil, mau mudik, jadi dari bemo jadi velfire. Kok yang meriang tetangga? Latah mungkin. Ya, hati-hati dengan itu penyakitnya. Lantas kalau boleh bertanya, Kang, bagaimana ngebersihinnya? Oke. Kalau itu ada hinggap di anak kita, hinggap di suami kita, hinggap di istri kita, maka punten, cara ngebersihinnya begini. Kalau baju kotor, tadi kan disampaikan, pergi ke laundry, bersih tuh. Mobil kotor, pergi ke car wash. Lagi musim nih, kalau batu akik kotor, batu akik nih suami yang pakai batu akik tuh, pergi ke Blok M diseseh gitu ya. Nah, kalau manah kotor, kumahata zikir. Rasul menyampaikan likulli sayyin saqalah, setiap segala sesuatu ada pembersihnya. Nah, untuk membersihin hati, Rasul menyampaikan jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu itu wahai sahabat-sahabatku, perbaharuilah imanmu itu wahai sahabat-sahabatku. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidana imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui imanku ya Rasulullah? Kata para sahabat itu, iman kami. Rasul menjawab, aksiru bikauli
la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Tuh, gerus itu tengil di hati itu, keluarin la ilaha illallah, la ilaha illallah, tembak tuh. Maka ada sebagian guru menyampaikan kalau mau tahlil, itu tahlil namanya la ilaha itu. Dari pusar ke ubun-ubun, la ilaha illallah, tembak. Adanya kolbu itu di jantung sebelah kiri, di dada sebelah kiri sini. Maka kalau ayat Quran dikumandangkan itu bergetar, bukan di sini getar mah, di sini, bukan di kepala, yang bergetar di dada sebelah kiri. Nah maka kalau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tembak terus, gerus. Nanti dengan sendirinya dia akan lumer. Tahu-tahu berderai air mata. Harus bahagia kalau berderai air mata itu. Jangan buru-buru ngambil tisu, jangan. Langsung usapkan ke seluruh muka kalau nangis itu. Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kami nangis ya Allah bukan atas kekurangan rezeki, kami nangis menyebut namamu ya Allah. Jadi jangan buru-buru ngambil tisu, usapkan ke seluruh muka. Karena airnya paling bersih. Air yang paling bersih dalam tubuh kita air mata. Air kencing kotor, air mani kotor, air keringat kotor, air yang keluar dari telinga kotor dan bau, air yang keluar dari hidung kotor dan bau, air yang keluar dari mulut bikin pulau Jawa di bantal kotor itu. Semua kotor air itu kecuali air mata. Paling bersih dalam tubuh itu. Maka ketika berderai air mata, jangan ambil tisu, usapkan ke seluruh muka, itu obat. Maka akan bercahaya itu mukanya. Inner beauty. Ada pertaubatan di sana. Ya, la ilaha illallah. Kalau menurut logika begini, jauh sebelum ada PLN atau Indonesian Power untuk listrik kan, dulu di kampung atau di daerah kita pakai diesel, betul ya? Diesel. Masih ingat nggak diesel Kubota ya? Kubota. Oke. Itu diesel ada mesinnya. Bagaimana Kang menyalakannya? Pertama isi dulu solar, isi dulu oli, baru diengkol atau diselenger, ya kan? Diputar terus. Sudah mulai ada bunyi-bunyi, lepasin, nyala, betul nggak? Kalau diesel sudah nyala, lampu rumah nyala, lampu jalan raya nyala, lampu musola nyala, akibat mesinnya nyala. Nih punten sekali, tubuh kita pun punya mesin kayak diesel. Mau orang Cinere, mau orang Ciganjur, mau orang Lebak Bulus, mau orang Jakarta, semua punya mesin dalam tubuhnya. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahya qalbuh. Ketahuilah wahai umatku, kata Rasulullah, dalam tubuhmu itu ada daging. Kalau daging itu bersih, bersih pola pikirmu, bersih hatimu, bersih cita-citamu. Tapi kalau daging itu kotor, maka kotor pola pikirmu, kotor cita-citamu, dan kotor muamalahmu. Apa itu? Ala wahya qalbu. Itu adalah hati, qalbu. Nah, kadang hati itu mati, diem, jarang nyalakan, jarang diengkol. Maka pola pikirnya tidak bercahaya, matanya tidak bercahaya, cita-citanya tidak bercahaya, badannya kumal tidak bercahaya, udah mati hatinya, gak dinyalain. Kayak diesel tuh. Kang, bagaimana cara menyalakannya? Kalau hati supaya hidup, diengkol atuh, engkol kayak diesel. Dengan apa? Dengan zikir jahri, zikir yang diucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus diengkol, la ilaha. Kalau dia mati hatinya 20.000 kalimat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus nyala nanti nih. Persis kayak diesel. Sebaik-baik orang muslim ketika mendengar lafaz Allah, dia berderai air mata. Dia yang telah memberikan rezeki, dia yang telah memberikan anak, dia telah memberikan rumah tangga yang sakinah, dia yang telah memberikan nyawa kepada kita. Lantas kita tidak terima kasih kepada Allah? Kami hadir di Rumil atas kehendak Allah, kami melangkah berpuasa atas kehendak Allah. Masa tidak berterima kasih kepada Allah? Konekkan hati dengan Allah. Kalau hati jauh dengan Allah, gundah jadinya. Kalau bahasa gaul mah gegana, gelisah, galau merana, karena jauh dengan Allah. Iya. Maka supaya hati itu tumbuh, digerus la ilaha illallah terus. Kalau sudah nyala enak. Kalau sudah nyala jantungnya,
Gak usah pakai mulut lagi. Mulut ditutup, mata pejamkan. Detak nih. Berdetak nih jantung. Maka zikir sirri selanjutnya. Zikir yang rahasia aja. Terus, lagi macet. Jangan teriak-teriak, bahaya. Allah, Allah. Kalau di Mesir, kalau nyebut Allah tuh ngambek. Allah, kata dia. Jadi, kalau sudah zikir sirri, itu enak. Maka meminta pun gak usah teriak-teriak. Kalau toab, gak usah teriak-teriak, kasihan yang tetangga. Subhanallah, alhamdulillah, jangan. Cukup lirih saja tuh. Ya Allah, aku datang merapat kepadamu. Aku sadar penuh dosa. Aku sadar belum bisa ngajarin iman kepada anak kami, belum mengajarkan benar kepada istri-istri kami. Sudi Engkau ampunilah kami akibat ketidakbenaran ini ya Allah. Jerit aja ke Allah. Latifun lain, dengan lemah lembut, ya Allah, 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 Allah. Gitu. Nah kalau masih mati belum kena, kencang lagi. La ilaha illallah, la ilaha, gendor terus. Orang mabuk, punten. Sempat saya mampir ke Suryalaya, Tasikmalaya. Waktu Abah Ano masih hidup. Semoga Allah mengampuni beliau semuanya. Saya dibawa ke Inabah 7. Ada kelas di sana sampai 12 kelas. Inabah 1, Inabah 2 sampai Inabah 13, 12. Itu Inabah itu menentukan tingkat kepekatan hatinya. Tingkat kekotoran hatinya. Kelas-kelas itu. Saya dibawa oleh beliau ke kelas 7. Ada 6 orang gadis cantik semua. Kata, Kang, yang sebelah kanan itu putri menteri agama. Subhanallah, kata saya. Kenapa itu? Sudah ngidap heroin dia, narkoba, dasar, gerus ininya nih. Bagaimana terapinya? Dimandiin jam 2 malam, mandiin. Air itu terapi air itu. Maka ayahanda kami di pesantren Kiai Haji Fakih Wahyuddin, dia kalau jam 2 malam itu sudah ada dalam kolam. Kebetulan di rumah, kalau di daerah di Tasik itu ada kolam di tengah rumah. Mandi yang bagus itu bukan pakai shower. Jadi kolam, nah air yang permukaan itu yang sedang tidur itu air obat. Jadi dia masuk ngerendam sampai leher, ngerendam 15 menit. Ngerendam gitu, baru bangun. Malam hari. Maka beliau sampai akhir sehat badannya. Bahkan tidak pikun. Tidak pikun. Itu terapi para ulama dulu di pesantren. Sekarang sudah jarang digunakan di kota-kota. Mandi gitu, disiram. Termasuk putra kita kalau yang sulit itu mandiin. Saya pernah dimandiin oleh beliau, oleh ayahanda ketika jam 2 malam. Cek sudah mandi diseseh. Bukan, maaf. Kalau lagi ini cumplang, cek kepalanya tuh. Cumplang. Ya. Nah, setelah itu baru masuk ke masjid, suruh tahlil 20.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus gerus. Selama 3 bulan bersih, Bu. Ibunya pulang, ngejemput, dah kangen. Pulanglah dijemput, pesan Kiai, Bu, apa yang dilakukan di sini, lakukan di rumah. Pas dibawa ke rumah belum disterilkan. Masih ada PlayStation, masih ada mobil, masih ada nomor telepon narkobanya. Aduh, connect lagi ya tuh. Persis Ramadan di madrasah. Madrasah Ramadan itu kita enak ibadah, nak bangun mudah. Hati-hati nanti di bulan Syawal tuh. Hati-hati, balik lagi nanti karakternya. Makanya jaga gawangin tuh. Dia akan jaga menjadi Idul Fitri terus. Terakhir kesimpulan. Udah ada yang tanda-tanda nih. Baik, terakhir kesimpulan, zikir terbagi 2. Ada zikir zahri, ada zikir sirri. Untuk menggerus tengil di hati, itu pakai zikir kepada Allah. Pertama zikir jahri, ada zikir sirri. Kalau zikir jahri itu diucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diucapkan. Yang kedua zikir sirri, rahasia. Lagi ngobrol, hati jalan aja. Allah, 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 di hati aja. Kalau sirri tidak diucapkan. Lalu Kang, apa yang disebutkan dalam zikir itu? 4.
yang disebutkan itu. Satu yang dizikirkan itu zatnya Allah. Lafaz Allah tadi, Allah, Allah atau la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha itu zatnya. Nama zat Allah apa? Allah. Jangan Kang diganti dah apa Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Jangan atuh, itu manusia Mirza Ghulam Ahmad mah. Atau Motohari, janganlah. Motohari masih itu mah ya. Oke, 2. Setelah zatnya Allah, nomor 2 sifat atau nama-nama Allah. Dalam kurung Asmaul Husna. Zikir dengan Asmaul Husna. Enak kalau didendangkan itu. Subhanaka ya Rahman, ta'alaita ya Rahim, ajirna minan nar bi'afwika ya Rahman. Subhanaka ya Malik, ta'alaita ya Quddus, ajirna minan nar bi'afwika ya Rahman. Terus zikir Asmaul Husna. Kemarin Kang Rasid baru saja syuting dari Konya, Jalaluddin Rumi, dan ke Turki, dapat ijazah doa Asmaul Husna tadi. Yang tadi Subhanaka ya Rahman, ta'alaita ya Rahim. Udah berderai itu sepanjang jalan tuh. Zikir Asmaul Husna daripada dangdut atuh di mobil atuh, mending itu atuh. 3. Zatnya sudah lafaz Allah, asma'nya sudah Asmaul Husna. Yang ketiga martabatnya Allah. Apa Kang martabatnya Allah? Yang 4. 1 subhanallah, kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Tuh, subhanallah martabatnya Allah itu maha suci. Kedua alhamdulillah, Allah itu maha dermawan, maha terpuji. Ketiga la ilaha illallah, Allah itu esa, tidak setengah, tidak 3/4, 3. Allah itu 1, Allah itu. Terakhir Allahu akbar, Allah itu maha agung, maha besar. Itu tingkat level martabatnya Allah. Mau didendangkan mah enggak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Didendangkan mah enggak? Mau disirrikan mah enggak habis sholat? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Boleh. Didendangkan mah enggak? Terakhir, keempat, sesuatu yang dizikirkan itu zatnya lafaz Allah, asma dan sifatnya Asmaul Husna, martabatnya yang tadi tasbih, yang keempat ayat-ayatnya. Boleh zikir pakai Quran. Quran tadi itu zikir. Zikir pakai Yasin, zikir pakai Tabarok, zikir pakai Waqiah, zikir pakai Al-Baqarah, mah enggak. Tarawih 8 juz, 8 rakaat dahsyat tuh. Mana mungkin 7 menit kan ya? Ya, itu saja mungkin yang disampaikan pada siang hari ini. Saya kira udah cukup dulu itu, tinggal dipraktekannya. Ya, tengil bisa dihilangkan dengan zikir syar'i, zikir jahri dengan zikir khafi atau sirri. 4 yang dizikirkan, zatnya, asma'nya, martabatnya, ayat-ayatnya. Maka sepanjang Ramadan dahsyat, lipat gandaan pahala itu. Maka nanti kembali siap-siap jadi Idul Fitri, jadi bayi. Kalau sudah bersih, nih rezekinya, nih lapang dada, nih kesolehannya. Allah kasih kalau bersih mah. Bersih itu zero begin. Bersih itu zero begin. 0 lagi. Kalau sudah zero begin enak, because of Allah hidupnya. Berumah tangga because of Allah. Bisnis because of Allah. Mudik because of Allah. Kalau sudah because of Allah, enak ujungnya, the power of surrender. Pasrahin kepada Allah. Ya Allah, aku bawa anak rumah tangga, mau mudik ke daerah, tolong selamatkan. Udah, pasrah ke Allah. Wah, takut 18 jam, tidak, 2 jamnya nyampe. Allah saja. Ya, segitu saja, ada manfaatnya, sudah 2:30. Izin punten, maunya agak panjang nih, ada tanya jawab. Namun itu istri sudah tanda-tanda ada jadwal lagi, punten. Saya senang sekali, semoga ada manfaatnya. Kita pertemuan yang mulia ini tidak berhenti di sini, kita akan jumpa kembali. Ya, Majelis Ta'lim Rumil Al-Hiliyah Cinere, semoga Allah berkahi terus.
Mari kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husnin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Terima kasih, hatur nuhun. Tadinya mau ada tanya jawab, tapi izin Bu, Ibu catat, nanti kita ketemu kembali insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.